Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan Ketua Kelompok Kak Steven dan juga beberapa anggota dari kami yaitu Felix Kurniawan, M. Raka Belantara, M. Yon Haira Kerja, dan Nandika Aksa Muntaha. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum dari ujian tengah semester kami. Yang pertama-tama kami akan menampilkan share screen yang akan dijelaskan oleh Saudara Felix Kurniawan dan Yon Haira Kerja mengenai tentang kode dari tugas UTS kami. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kode dari walkthrough tersebut. Yang pertama, tiga baris pertama itu merupakan uh, kode autentikasi untuk walkthrough ke platform yang Blink. Lalu dari baris 5 sampai 8 itu untuk menghubungkan model ESP32 ke Wi-Fi. Lalu dari baris 9 ke 11 itu adalah inisiasi dari sensor DHT22, yaitu DHT pin 18 berarti sensor DHT tersebut dicolok di pin nomor 18. Dan DHT type DHT22 itu berarti tipe dari sensor eh, suhu yaitu DHT22. Lalu lanjut ke baris 13 dan 15 itu merupakan kode autentikasi untuk walkway terhubung ke server Blink. Lalu Blink timer itu untuk menjalankan fungsi tertentu dalam suatu periodik. Saya lanjutkan ke Saudara Yawan. Baik, pada fungsi setup itu untuk memulai ketika programnya dijalankan. Untuk yang serial print.line itu untuk eh, mengirim judul sistem monitoring suhu ke terminal sebagai tanda kalau programnya sudah berjalan. Lalu DHT begin untuk memulai atau menyiapkan sensor suhunya untuk mengukur suhu dan juga kelembapan, lalu Blink Begin untuk eh, menyambungkan ke WiFi dari Blink dan juga Walkbee-nya. Lalu pada fungsi loop itu mendefinisikan T sebagai eh, untuk mengukur temperatur, lalu H sebagai kelembapan. Lalu eh, pada line 33 dan 34 itu mengirim eh, da- hasil pengukuran suhu dan kelembapan ke virtual pin yaitu V0 dan juga V1 pada Blink. Lalu pada line 36 sampai 39 itu untuk mengirimkan pesan pada terminal eh, mengenai suhu dan juga kelembapan yang sudah dikirim, yang sudah diukur. Baik, terima kasih. Oke, mungkin langsung lagi ke berikutnya yaitu praktikum langsung dari waktunya yang akan dijelaskan oleh dari Kak Steven. Nah, baiklah di sini kami sudah merunning Blink yang sudah kode walkthrough yang sudah tersambung ke Blinknya milik saudara Aksa. Nah, jika di sini awalnya suhu 39,2 dengan kelembapan 44,5, jika saya mengubahnya, oke, menjadi 22,2 dan kelembapannya 25, di terminal sudah berubah dan di Blink di saudara Aksa harusnya sudah berubah dan boleh ditampilkan share screen-nya. Oke, mungkin bisa dibantu Saudara Aksa untuk menampilkan share screen ulang. Oke, dan mungkin Oke, bisa bisa. dilihat di sini. Kalau misalnya untuk suhu dan kelembapan sudah berubah, di suhu sudah menjadi 22,2 derajat dan juga kelembapan di 25. Mungkin bisa dilanjut penjelasannya Kak Steven. Oke. Oke, di sini jika kami mengubah ke token out milik saudara Yohan dan kami mengubahnya untuk autentikasi, eh,
Tahap ini diperlukan karena kami menghubungkan Walkway ke VS Code agar lebih mudah. Jadi diperlukan running terlebih dahulu setiap mengubah kodenya. Nah, di sini sudah langsung running. Jika jika mengubah suhu misal ke 48,5 dan kelembapan ke 43,5. Nah, seharusnya pada Blink saudara Yohan sudah berubah dan boleh dilihat di share screen-nya. Boleh saudara Yohan menampilkan hasil Blink-nya yang sudah berubah. Dapat dilihat hasilnya sama dengan yang kita ubah tadi. Begitu cara menyambungkan Blink ke kode walkway kita. Oke, dan mungkin kita sudah selesai menampilkan dari praktikumnya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke sesi berikutnya, itu kesimpulan dari proyek UTS kali ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Aksol. Nandika Aksan Muntaha, dipersilahkan. Ya, jadi kesimpulan dari proyek kali ini yaitu yang bertujuan untuk membaca suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 dan dengan terhubung dengan mikrokontroler seperti ESP32 yang kita gunakan seperti ini. Data yang diperoleh dikirim ke platform Blink sehingga dapat dipantau secara real time melalui aplikasi, baik secara mobile ataupun web. Mungkin seperti itu. Dikembalikan lagi pada moderator. Sekian adalah presentasi tugas proyek UTS kami kali ini. Kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami arahan selama ini, dan juga kami mohon maaf apabila masih ada kekeliruan dan kami mungkin masih butuh, kami dan kami saat ini masih sangat membutuhkan bantuan Bapak. Terima kasih. Selamat malam.